Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Para jemaah sekalian yang saya hormati, kita sebagai orang Islam, orang yang beriman, harus mempunyai sifat tawadu. Apa tawadu itu? Rendah hati. Rendah hati. Man tawadu'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Ini sabda Rasulullah. Al-hadits au kama qala. Man tawadu'a, barang siapa tawadu, rafa'ahu Allah, akan diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi sebaliknya, wa man takabbara, barang siapa takabur, sombong, maka wada'ahu Allah, akan direndahkan oleh Allah, akan dihinakan oleh Allah. Nah kan biasanya kalau kita ikut nafsu, justru kalau kita sombong, ya, merasa besar, merasa suci, merasa bersih, merasa lebih hebat dari orang lain, hanya merasa, realitasnya enggak. Seakan-akan itulah yang akan mengantarkan kepada kehebatan dan kesuksesan. Tidak, justru tawadu ini. Hanya sombong itu, wal kibriya, sifat kibir, ya, itu hanya miliknya Allah. Kalau Allah mengatakan saya yang paling berkuasa, saya yang paling yang paling itu bukan manusia, bukan makhluk, ya Allah. Karena itu kalau kamu memakai sifatnya Allah yang bernama kibriya ini, ya kamu akan dimurkai karena ada kebohongan. Maka sifat yang pertama yang harus kita tanamkan adalah tawadu, rendah hati. Artinya kuna indallah khairan nas. Kalau kamu sebagai manusia, jadilah manusia yang paling baik. Prestasinya baik, ibadahnya baik. Pokoknya prestasi yang terbaik, ibadah yang terbaik, yang rajin, dan kualitasnya ditingkatkan. Itu. Tapi, wakun inda nafsi syarrun nas. Kalau sudah kualitas dirimu itu hebat, menjadi orang yang bagus dalam segala hal, kemudian kita tetap wakun indan nasi syaronat, jadilah menurut dirimu orang yang paling hina, orang yang paling banyak dosa di hadapan Allah ini. Padahal performa kita hebat, ahli ibadah, ya, prestasinya luar biasa, tetapi kita tetap rendah hati, tidak sombong. Inilah tawadu para jemaah sekalian. Sehingga kalau kita melihat orang lain, kepada anak kecil, kamu yang lebih baik nak. Kenapa? Ya, dosamu sedikit. Melihat orang lebih tua, bapak yang lebih baik. Kenapa? Ya, bapak kan umurnya lebih tua dari saya, tentu ibadahnya lebih banyak, pengalaman hidupnya lebih baik daripada saya. Ketemu sama orang alim, kita katakan, bapak yang lebih baik, kiai. Kenapa? Ya maklum, ilmunya lebih banyak. Dan seterusnya lah. Setiap kita melihat orang lain, walaupun kita hebat, kita katakan, bapak lebih baik. Ini bukan soal inferior, ya, rendah diri, bukan. Ini adalah sifat tawadu yang dibutuhkan oleh seorang mukmin. Bukan rendah diri. Rendah diri itu kita itu menganggap tidak berguna, tidak berharga, tidak bisa, dan sebagainya. Itu rendah diri. Yang saya maksud adalah rendah hati. Apa yang kita lakukan performanya hebat, tinggi, tapi hati kita tetap rendah hati. Tidak ada kesombongan. Ini saudara-saudara, ini akan diangkat derajatnya oleh Allah. Sampai kepada orang lain, mohon maaf, kita yang muslim, ada orang non-muslim, kita beda keyakinan, iya. Kita punya keyakinan bahwasanya agama yang paling benar adalah agama Islam, iya. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Tidak akan diterima kalau dia itu menggunakan selain agama Islam, dijadikan agama. Beragama selain Islam, fala yuqbala, tidak akan diterima. Jelas dalam Al-Quran. Toh demikian pun kita tetap harus tawadu, rendah hati. Tetap
Jangan sampai ada kesombongan. Khawatir nikmat iman dan Islam itu dicabut sama Allah. Sampai kita sombong, oh kamu bajingan, kafir, tengik kamu, gak bakalan masuk surga kamu. Kalimat ini sebenarnya mengkhawatirkan, Pak. Karena Pak, kalau kita tunjuk seseorang, jangan-jangan orang yang kita katakan orang nggak benar, bajingan, jangan-jangan dia satu saat dikasih hidayah sama Allah, dia tobat, berhenti, dan mati menghadap Allah dengan bawa iman, dengan bawa Islam, dengan bawa kebaikan, selesai. At-taib minadz-dzambi la kaman la dzambala, orang yang tobat dari satu dosa seperti orang yang nggak punya dosa. Dia masuk surga dia. Orang tidak punya dosa masuk ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ini contoh ini ya, kalau kita berbicara rahmat Allah. Ada orang masuk surga gara-gara rahmat Allah. Ya, ini orang ini karena menghormat bulan Ramadan. Jadi punya anak dia agamanya Majusi. Agamanya Majusi. Majusi itu penyembah api. Itu ternyata pada bulan Ramadan dia menghormat. Dia punya keluarga pesan, tolong nak, di bulan Ramadan ini jangan menyakiti umat Islam. Orang Islam sedang berpuasa. Kalau kamu makan di dalam, jangan kelihatan kepada orang Islam. Itu salah satu anaknya bapak ini badung ya, bandel, makan di luar. Ketahuan sama bapaknya, ini diomelin itu. Kamu ini kurang ajar. Itu orang Islam sedang berpuasa, kamu kok makan di depan orang berpuasa itu? Nggak menghormat, gimana kamu itu? Nah, itu peristiwa itu berjalan lama dan memang tradisi dia menghormat kepada orang Islam itu sudah lama. Hingga akhirnya ceritanya Majusi ini wafat. Nah, dalam kewafatannya itu ada yang mimpi bagaimana Majusi diperlakukan oleh Allah. Ternyata itu diperlakukan di dalam kuburnya sebagai orang yang beriman. Loh, kok bisa? Dia dipakai dengan pakaian yang indah, dikasih mahkota. Hanya karena apa? Dijawab, saya mendapatkan ini semua oleh sebab saya menghormat bulan Ramadan. Allah, la ilaha illallah. Ini kan tidak tahu saudara-saudara sekalian. Jadi jangan sombong kita. Kita tetap normatif. Artinya normatif, yang beragama Islam jalankan sebaik-baiknya ajaran Islam, baik dalam masalah keislaman, keimanan, keihsanan, jalankan. Tetapi tetap tawadhu ini menjadi istilah saya itu sifat penghias kita. Karena rata-rata semua orang itu senang dengan tawadhu. Orang yang posting dengan kehebatannya, posting dengan prestasinya, posting dengan kekayaannya. Orang nggak seneng itu, enak. Apa gitu? Nggak usah lah, ngapain? Tetapi saudara-saudara sekalian, orang yang tawadhu, yang rendah hati, dan itu dicontohkan oleh para ulama. Ulama-ulama kita itu dalam berkumpul, dalam bergaul itu tawadhu. Ada seorang kiai tidak mau duduk di depan kalau ada acara-acara. Itu bukan karena beliau inferior, bukan, rendah diri, tidak percaya diri, enggak. Karena beliau itu menganggap ini tidak penting, justru mengganggu keikhlasan saya. Nah, ini para jasmani. Karena itu tawadhu, mari kita tawadhu, rendah hati. Kalau orang rendah hati, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Man tawadhu'a rafa'ahullah wa man takabbara. Barang siapa takabur, maka wada'ahullah, akan dihinakan oleh Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tidur renungkan amanah, alhamdulillah formula amanah. Pada siwak dan habatus sauda, jaga amanah formula amanah. Jaga amanah dengan formula amanah. Siap sikat gigi? Siap! Pertama, sikat gigi formula Sihab dengan siwak dan habatus sauda. Membentuk bulu halus, efektif membersihkan hingga ke sela-sela gigi. Sikat gigi formula Sihab dengan siwak dan habatus sauda.